wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi shahida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, saudara-saudara, jemaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka kajian ini dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, pada subuh ini kita masuk kepada beberapa contoh akhlak yang mulia. Ya, karena kemarin kita sudah berbicara mengenai tentang akhlak. Akhlak itu adalah bagian dari syariat Islam. Baik, silakan dibaca dulu Pak Sapri. Ya Ustaz. Bismillah. Beberapa contoh akhlak mulia. Al-Quran dan As-Sunnah telah banyak menggambarkan berbagai sifat akhlak yang harus menjadi panutan seorang muslim. Di antaranya, 1. Jujur dan memenuhi sifat jujur dan menjauhi sifat dengki atau hasad. Rasulullah SAW bersabda, Inna sadaqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduku hatta yakuna siddika wa innal kaziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaba. Sesungguhnya kejujuran akan membawa pada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Seseorang yang senantiasa berkata benar dan jujur akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur. Sesungguhnya dusta itu membawa pada kejahatan yang akhirnya akan mengantarkannya ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Iyyakum wal hasada wa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar hatta. Hati-hatilah kalian terhadap hasad, karena sesungguhnya hasad akan memakan seluruh kebaikan sebagaimana api yang lalap habis kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Itu dulu Pak. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, mengenai contoh dari akhlak, ya. Jadi contoh akhlak itu salah satunya jujur. Jujur itu adalah merupakan salah satu watak manusia. Orang kafir pun bisa jadi jujur. Orang Islam juga bisa jadi jujur. Artinya siapa saja bisa jadi jujur. Namun
agar kita mendapatkan nilai pahala ataupun agar kita menjadikan itu amal soleh, maka kejujuran yang kita lakukan itu bukan karena hanya watak kita, tetapi karena itu merupakan bagian daripada perintah Allah. Nah, ini yang harus kita pahami gitu. Jujur, semua orang bisa jujur. Orang kafir juga ada yang jujur, orang Cina jujur, orang Batak jujur, semua itu orang-orang ya Nasrani jujur, orang Hindu jujur. Siapa kita ya bisa berlaku jujur, karena itu sudah bisa menjadi watak. Gitu. Namun di perbedaannya, kejujuran yang kita lakukan itu harus kita hubungkan dengan Allah. Nah, barulah disebut dia berakhlak. Tapi kalau dia tidak menghubungkan dengan Allah, dia tidak disebut berakhlak. Dia hanya disebut bermoral. Gitu. Ya, bermoral saja. Kenapa nggak disebut dia berakhlak? Karena akhlak itu harus dikaitkan dengan Allah. Gitu. Kenapa kau jujur? Ya, karena ini kan merupakan perintah Allah. Begitu. Jadi berarti kejujuran yang kita lakukan itu adalah merupakan perintah Allah. Di mana dasar kita ini merupakan bagian daripada perintah Allah. Cukup banyak dalam Al-Quran, dalam sunnah yang menggambarkan bagaimana kita itu agar menjadi seorang yang berakhlak. Di antaranya contohnya itu adalah jujur. Jujur dan juga termasuk menjauhi sifat yang dengki. Sifat dengki juga bukan karena hanya sekadar kita nggak mau dengki, bukan. Tapi dengki itu juga adalah bagian daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan Rasul melarang kita untuk dengki. Kenapa? Karena ada dalil syaraknya. Di mana dalil syaraknya kita temukan? Yaitu dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar menjauhi sifat dengki dan agar melakukan sifat yang jujur. Contohnya di dalam hadis ini, inna sidqa yahdi. Sesungguhnya kejujuran ya akan membawa pada kebaikan. Inna sidqa yahdi ilal birra. Jadi sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Jadi kalau kita jujur, itu akan membawa kepada kebaikan. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Nah, ya, makanya berarti kita jujur itu ya karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dan inilah yang disebut berdalil secara hukum syara. Jadi ketika ada dalil yang memerintahkan itu, berarti kita melakukan itu berdasarkan perintah Allah dan Rasul. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga. Jadi kalau kita melakukan jujur berarti kita baik. Berarti kalau kita baik bisa membawa ke surga kita. Bisa mengantarkan kita ke surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Sesungguhnya seseorang yang jujur itu ya, dia senantiasa berkata jujur, dia senantiasa berkata benar, maka dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan orang yang jujur. Jadi orang yang jujur itu akan tercatat sebagai orang yang benar dan orang yang jujur.
Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu membawa pada kejahatan yang kejahatan gitu. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu bisa membawa ke dalam neraka. Makanya yang paling mengerikan, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya orang yang selalu berdusta, maka sehingga dia akan dicatat di sisi Allah itu sebagai pendusta. Itu yang paling mengerikan itu. Jadi kalau orang yang suka bohong-bohong, berbohong, maka senantiasa dia akan berbohong. Karena dia menutupi kebohongan-kebohongannya. Oleh karena itu, makanya orang yang suka berbohong, ya untuk menyelamatkan dirinya dia selalu berbohong. Dan dia siap membayar orang agar juga berbohong gitu. Sampai orang lain pun dia pengaruh. Andre. Jadi adalah kita disuruh jujur. Lalu kata Rasulullah, iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulun narul khotaba. Ini luar biasa ya hadis ini. Hati-hatilah kata Rasulullah. Kalian terhadap hasad. Hasad itu perbuatan yang mana sebenarnya nggak ada manfaatnya sama dia gitu. Tapi dikerjakannya, itu namanya hasad gitu. Umpamanya seperti kita, sampai akhirnya dia mempengaruhi. Sesungguhnya hasad itu akan memakan seluruh kebaikan. Jadi kalau ada orang yang hasad, kebaikan-kebaikan dia itu dimakan oleh hasad itu. Itulah ngerinya perbuatan hasad. Ya, kama ta'kulun narul khotoba, sebagaimana api yang mahalahap kayu bakar. Ini hadis. Jadi orang yang hasad itu ya seperti itu, ya seperti kayu api yang memakan seperti api yang memakan kayu api.
memakan kayu. Coba lihat kayu itu kan dimakan api itu berlahapnya habis. Enggak ada yang bersisa ya. Enggak ada yang bersisa. Habis jadi abu semuanya. Itulah api. Saya beberapa hari yang lalu ada membakar-bakar gitu ya. Bakar-bakar kertas. Bakar-bakar apa yang apalah. Banyak. 1 goni lebih saya bakar itu. Begitu dilahap api, habis semuanya. Jadi abu. Nah itulah contohnya hasad. Jadi kalau kita tuh ada sifat hasad itu. Ya, Habis pahala Ustaz ya. jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ya mari sama-sama kita jadi orang yang jujur dan meninggalkan sifat hasad. Jangan sampai jangan sampai kita itu berdusta. Kalau kita selalu jujur, berarti kita jujurnya juga haruslah melaksanakan kejujuran itu karena perintah Allah, biar mendapatkan pahala. Dan jangan pernah berbohong, karena kalau orang yang berbohong itu akan dicatat menjadi pembohong. Kenapa? Karena istilah orang sekarang, kebohongan itu akan selalu ditutupi dengan kebohongan gitu. Makanya dia disebut dengan kebohongan. Kan itu fakta itu. Umpamanya kalau itu baru kepada istri, apalagi kepada orang lain. Nah, 1 orang aja dibohongi, itu dosanya juga besar. Gitu. Dan akan dicatat sebagai pembohong. Kalau ada. Baik Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Baik, silakan Pak Junedi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan. Iya, silakan lanjut Pak. Alhamdulillah Ustaz. Jadi untuk sifat kejujuran tadi saya menangkap jadi ada 2 sifat kejujuran itu yang kita paham yang Ustaz ajarkan tadi. Alhamdulillah. Pertama itu kejujuran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah atau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah atau kita sebutlah orang kafir. Ini pertama. Ini kita juga mengetahui kejujurannya. Tapi dalam kehidupan ini gimana kita menyikapi kejujuran ini yang dilakukan oleh orang-orang yang orang-orang kafir ini. Itu satu. Terus yang kedua, kejujuran itu dilakukan oleh umat-umat orang-orang yang orang-orang Muslim juga. Nah, ini mereka secara akidah itu meyakini akidahnya adalah Muslim. Tapi dalam kejujuran kejujurannya kadang-kadang kita buktikan kejujurannya itu tidak cuman dari sisi omongan saja atau omongan saja, tapi pada kenyataannya tidak jujur, Ustaz. Nah, dalam kedua hal ini bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Tapi yang pertama itu apakah kita yang pertama itu percaya kita dengan kejujurannya, terus kita nikmati kejujurannya,
Atau ada sikap waspada kita terhadap kejujurannya itu. Iya. Itu, Ustaz. Jadi kejujuran itu kan adalah merupakan sifat watak ya. Watak seseorang. Iya, Ustaz. Orang kafir pun bisa jujur gitu. Apalagi orang muslim. Cuman harus kita pahami. Kalau mensikapi kejujuran orang kafir, karena orang kafir itu jujur tidak ada hubungannya kepada Allah. Itu yang pertama yang harus kita ingat. Dia jujur karena wataknya saja. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu ada juga merupakan dalil syara' mengatakan ketika informasi itu kita dapatkan dari orang fasik ataupun dari orang kafir, kita belum boleh langsung percaya, tetapi harus tabayun dulu gitu. Itu yang pertama, itu ayat itu. Jadi tabayun dulu kita, baru boleh kita percaya. Tapi dia tidak dapat pahala. Tapi kita itu mendapatkan pahala karena kita melaksanakan perintah Allah. Di mana kita laksanakan perintah Allah itu tabayun dulu. Umpamanya ada orang kafir menyampaikan ABC segala macam. Dan kita tahu dia memang jujur umpamanya. Tapi kejujuran itu harus juga kita barengi dengan adanya tabayun. Tidak boleh sepihak begitu langsung saja kita percaya kepada dia. Kenapa? Karena dia kafir. Nah, itu ada perintahnya dalam ayat. Harus tabayun gitu. Nah, yang kedua, kepada orang muslim, ya di satu sisi kita lihat dia sepertinya orangnya jujur gitu. Tapi hanya di ucapannya saja. Sementara perbuatannya tidak. Nah, ini adalah orang-orang muslim yang dibenci oleh Allah gitu. Di dalam Al-Quran disebut kaburu maqtan indallahi an taqulu ma taf'alun. Benci Allah kepada orang yang mengatakan tapi dia nggak berbuat gitu. Dia berlaku jujur kata dia, tapi perbuatannya ternyata nggak jujur. Itulah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi kesimpulannya, orang kafir bisa saja itu jujur, tapi ada perintah tabayun dulu. Ya, kalau kita sudah tabayun silahkan dipercaya. Tapi kalau orang muslim, dia itu jujur kita lihat ternyata dia itu perbuatannya berbohong, itu nggak perlu kita percaya. Karena dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena ucapannya dengan perbuatannya nggak sama. Gitu. Nah, inilah sikap kita kepada dua ini tadi. Baik dia kepada kafir maupun dia kepada muslim tadi. Wallahu a'lam. Nah, gitu Pak. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Sedikit mungkin Ustaz, untuk terhadap orang muslim yang kita ketahui ternyata perbuatan nggak jujur, itu dalam hal ini kita apa yang kita lakukan untuk berdakwah atau menyampaikan hal yang kita ketahui ini terhadap dia sendiri langsung gitu Ustaz. Apa yang kita apakah kita buka-bukaan gitu aja menyampaikan dakwah ya ke orang-orang yang kita anggap demikian tadi Ustaz. Ya. Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi oleh karena itu ketika kita menemukan orang-orang yang tidak jujur, ya apalagi dia seorang muslim, ya kita sampaikan saja kebenaran kepada dia. Walil haqqu walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Gitu. Jadi kita sampaikan kepada dia. Mohon maaf, antum ini saya melihat apa yang antum sampaikan itu ternyata bohong gitu. Nah, antum tidak jujur. Ingat, di dalam agama Islam itu, apalagi kita sebagai seorang muslim, orang yang tidak jujur berarti kan orang yang berbohong. Orang yang berbohong itu ketika dia selalu berbohong, kata Rasulullah, ijahaddasa kadzaba, apabila dia bicara berbohong, itu salah satu tanda kemunafikan gitu. Jadi saya khawatir kalau antum terus-menerus seperti ini, tanda-tanda kemunafikan itu ada dalam diri antum. Nah, ini kita bisa sampaikan seperti itu kepada beliau. Ya, mungkin ya bahasanya lebih santun lagi atau gimana bahasanya, ya terserah kita bagaimana membahasakannya.
Tapi harus kita sampaikan. Saya melihat kamu ini nggak jujur gitu. Nah, karena secara fakta omonganmu begitu, tapi secara faktanya ternyata tidak. Ini bukti-buktinya kamu nggak jujur. A, B, C, D, segala macam. Kita mungkin bisa kita tunjukkan kepada dia. Dengan fakta-fakta itu mungkin dia sadar gitu. Oh, bisa saja seperti itu. Jadi kita lakukan ini saya karena cinta kepada kamu. Karena orang yang suka berbohong itu adalah merupakan kejahatan gitu. Kejahatan itu tempatnya di neraka gitu. Saya khawatir kalau kamu selalu tidak jujur, bisa jadi kamu ke neraka gitu. Gitu dia Pak, sampaikan aja. Alhamdulillah. Ya Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Iya. Baik. Baik, kalau masih ada lagi silakan. Berikutnya. Yang mau bertanya. Tentang apa nih, bohong ya. Iya. Memang itu. Kalau nggak ada, dari lanjutkan Pak Matondang. Iya. Saya Pak Matondang, halaman 170 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, penuhilah ikatan perjanjian itu. Terjemah Quran surah Al-Maidah surah 5 ayat 1. Ayat senada juga dapat dilihat pada terjemah Quran surah Al-Isra 17:34 dan An-Nahl 16:91. Rasulullah SAW juga bersabda, ayatul munafiqina salasun iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Jika berbicara, ia biasa berdusta. Jika berjanji, ia biasa mengingkarinya. Jika diberi amanah, ia biasa berkhianat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dulu Pak. Ustaz. Ini yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi jujur dan juga hasad. Ya, ini yang kedua. Kalau di dalam buku saya Allah berfirman ya, bukan Allah bersabda gitu. Saya nggak tahu tadi buku Bapak apakah Allah bersabda itu. Kalau buku saya itu Allah yang berfirman gitu. Berfirman Ustaz kalau di sini. Berfirman ya. Iya. Mungkin Bapak Matana salah baca ya. Salah baca. Kalau baca Ustaz, berfirman. Wah, saya berfirman ya. Saya baca beliau. Iya. Jadi yang kedua ini menepati janji. Nah ini adalah salah satu perbuatan yang berkaitan dengan hukum syara. Jadi menepati janji itu tidak hanya sekedar watak gitu ya, tapi itu bagian daripada syariat. Ini yang banyak kita lihat kadang-kadang orang melakukan janji tetapi ya tidak menepati janjinya gitu. Padahal orang yang tidak menepati janjinya itu, ya, itu dapat ancaman yang berat gitu, ya, ancaman yang berat. Makanya jangan sampai kita suka melakukan janji. Oleh karena itu kita harus punya keberanian, bisa ya bisa, tidak ya tidak gitu. Itu harus sikap kita sebagai seorang Muslim. Dan tidak boleh mengkambing hitamkan insya Allah gitu. Nanti datang ya acara saya, insya Allah. Padahal dia sudah tahu dia nggak bisa gitu. Dia sudah tahu hari itu dia ada acara. Cuman dia karena segan, ya dia bilang insya Allah aja. Seharusnya tidak begitu. Dia harus jujur. Aduh, tanggal berapa acara itu? Tanggal 8. Waduh, saya mohon maaf. Kebetulan tanggal 8 itu saya punya agenda yang lain. Saya nggak bisa hadir ya. Gitu. Kita bilang aja seperti itu. Tidak boleh sungkan. Karena ini sikap gitu.
Jadi kita sikap orang muslim itu ya begitu. Nggak boleh. Nah, kita nanti ngaji ya. Nanti kita ngaji offline. Karena udah lama kita nggak offline. Terakhir kita ngaji offline-nya di Brastagi. Ini sudah berapa bulan nggak pernah. Nanti kita ngaji di mana ya? Wah, insya Allah, kata dia. Tapi dia nggak datang. Itu juga termasuk tanda salah satu melanggar hukum syara gitu. Seharusnya, tanggal berapa itu? Nanti di bulan 8 lah. Kemungkinan atau di bulan 9, di minggu-minggu kedua di bulan 9, kita ada nanti offline di rumah siapa gitu kan. Ya, insya Allah. Memang dia nggak ada agenda. Tapi kalau dia punya agenda, waduh, saya mohon maaf. Kebetulan ya minggu kedua di bulan 9 itu saya punya agenda. Saya nggak bisa hadir lah. Langsung aja ngomong gitu. Tapi kalau sudah dia mengatakan insya Allah, itu 99% wajib dia laksanakan itu. Nggak boleh tidak gitu. Insya Allah. Kenapa? Itu sangat merugikan orang lain. Secara hukum syara dia melanggar. Yang kedua, merugikan ahli bait. Kadang-kadang umpamanya, didata lah berapa yang hadir kira-kira. Dari Medan sekian, dari sini sekian, dari sini sekian. Ini sudah mengatakan insya Allah semua. Nah, udah. Dan jawaban itu penting. Jawaban itu penting. Kenapa? Karena kalau umpamanya tidak ada jawaban, kan nggak tahu kita. Apakah dia itu iya atau tidak gitu. Makanya harus punya sikap. Seorang muslim itu harus punya sikap. Gitu. Sikap yang dia lakukan itu ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi jangan kita artinya segan, enak lah segan lah, udahlah insya Allah aja lah dulu. Nggak boleh. Kita harus sampaikan, waduh, kebetulan tanggal yang segitu saya punya agenda. Cuma kalau nanti batal agendanya, saya hadir. Tapi kalau umpamanya saya tidak hadir, berarti agenda saya itu jadi. Nah, begitu kita sampaikan. Supaya apa? Supaya itu. Tapi kalau kita umpamanya belum ada agenda dan sudah kita berjanji, itu harus kita catat itu. Ini agenda saya ini. Agenda saya ini di bulan 9 ini, di minggu kedua ini ada pertemuan offline kajian jamaah subuh. Fikih muamalah kelanjutan yang di Brastagi dulu umpamanya. Berarti dia catat itu, dia lingkari. Maka dia tidak lagi membuat agenda yang lain. Dan dia harus hadir pada acara pertemuan offline itu gitu. Tapi kalau umpamanya dia boleh tidak menepati itu, ada hal yang betul-betul juga berkaitan dengan hukum syara. Umpamanya dia nggak bisa hadir, dia sendiri yang meninggal. Ya kan nggak mungkin dia datang, orang dia meninggal kan gitu kan, gimana ya dia mau datang gitu. Yang kedua, ada keluarganya yang betul-betul yang terdekat dengan dia, umpamanya ya ayahnya atau maknya atau istrinya atau anaknya, itu yang nggak mungkin dia meninggalkannya gitu kan. Yang ketiga, dia sakit, memang nggak bisa lagi dielakkan, memang waduh sakitnya itu barangkali nggak bisa apa-apa lagi kan gitu. Apalagi ya yang berkaitan dengan uzur lah gitu. Tapi kalau hanya sekadar yang lain yang sebenarnya yang bisa dia tinggalkan, dia harus mengutamakan janji dia yang pertama gitu. Ketika dia nggak menepati, berarti dia bukan tergolong kepada orang yang menepati janji gitu. Nah, ini harus kita pahami nih, karena ini banyak terjadi kadang-kadang di kalangan masyarakat. Apalagi janji-janji itu bukan hanya kepada per orang, kepada 250 juta orang. Bayangin itu janji.
termasuk kajian subuh gitu. Kajian subuh ini juga nggak boleh dia meninggalkan kajian subuh itu sembarangan gitu, nggak boleh. Tapi kalau dia di rumah hanya nongkrong tidur bahkan nggak ada kegiatan yang lain, ya itu dia termasuk bagian dari orang yang melanggar janji gitu. Sepala udah, saya mohon maaf lah ya, mungkin saya itu makanya kalau di dalam kita yang ngaji itu, kita kan ada kajian halakoh ya. Kajian halakoh itu kalau terlambat 15 menit gitu, masih ada toleransi. Tapi 16 menit dia terlambat, dia disuruh pulang itu. Kamu nggak boleh ikut halakoh gitu. Itulah kedisiplinan itu. Dan ketika dia berulang-ulang terlambat umpamanya, itu kita tanya, kenapa? Kamu saya lihat seharusnya halakoh itu umpamanya jam 4. Tapi saya lihat kamu selalu terlambat. Jam 10 kamu baru datang gitu. Kenapa? Kita tanya. Nah, kalau kamu memang nggak bisa jam 4, berarti jam 4:10 kita mulai. Ya begitu. Jadi harus begitu. Kenapa? Agar orang bisa menepati akadnya gitu. Karena akad ini bahaya gitu. Kalau akad itu dirusak, batil dia. Batil. Kalau sudah batil kan nggak sah dia. Batal. Batal itu kan nggak sah gitu. Nah, dosa dia. Nah, ancaman yang mengerikan itu sampai Rasulullah mengatakan, salah satunya di sini ada hadis ini, ayatul munafik, salah satu tanda orang munafik itu ada 3. Ijahat dasar kadzaba, kalau dia bercakap, oh aduh bohongnya banyak kali. Itu kalau ngomong itu banyak kali bohongnya, itu tanda munafik itu. Wa ija wa ada akhlafa. Kalau sudah berjanji dia nggak pernah ditepatinya. Itu termasuk tanda orang munafik. Dia berjanji tapi nggak pernah menepati. Wa ija atau minakhana, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Wah. Jadi kalau 3 ini ada dimiliki oleh seseorang, berjanji tidak menepati, ya kan, suka bohong, dikasih amanah dia berkhianat, malahan
mengusir rakyatnya. Sampai 3 hal ini ada dalam diri kita. Karena ketika dalam 3 hal ini ada dalam diri kita, maka kita bisa digolongkan menjadi orang yang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan dari contoh akhlak ini, diantaranya adalah menepati janji. Baik Pak Ustadz. Baik Bapak-Bapak ya. Aduh, ngeri kali memang ini. Dan sampailah kita ada di 3 ciri-ciri ini ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, silakan yang mau bertanya, sharing-sharing kita, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan Pak. Nah, di sini agak berat nih Ustaz. Artinya lawan jujur tadi, jika diberi amanah, ia selalu berkhianat. Nah, ini artinya Ustaz, apabila ia diberi amanah, seumpamanya kita pekerja Ustaz, disuruh belanja sana sini, kan nggak pernah selalu Ustaz dicantumkan upah kita ngambil ke Medan 1 hari begini-begitu, nggak ada jasanya. Apabila kita markup dari barang-barang dulu Ustaz, itu terkadang uang kita yang belanja nambahnya semua. Kita yang jualan juga Ustaz gitu. Nah, jadi apakah itu untuk ngambil daripada minyak kita tadi, ya upah kita tadi, nah, makan kita di Medan dengan teman kita. Jadi hasil dari itu harus dimarkup gitu Ustaz. Nah, barang-barangnya. Apakah itu bisa dibilang yang berkhianat Ustaz? Begitu Ustaz? Atau tidak jujur? Mungkin Ustaz. Iya. Iya. Jadi itu apakah termasuk pengkhianat? Iya, termasuk pengkhianat. Jadi begini Pak. Makanya kalau kita itu sebagai owner, berarti kita punya pegawai. Makanya dengan pegawai itu harus ada akad. Akad gawe kita itu harus ada akad. Karyawan kita lah kita bilang ya. Karyawan kita itu harus ada akad. Kita punya usaha itu punya kita sendiri. Makanya harus ada akad. Apa yang diakadkan kepada dia? Kalau di dalam kitab Nizamul Iqtisadi itu, ya semua. Pertama gajinya diakadkan berapa sebulan. Jadi nggak boleh kita itu, orang yang bekerja dengan kita itu nggak ditentukan gajinya. Nanti ini kau kerjakan ya, berapa itu? Terserah bapak lah. Ini nggak boleh itu. Jadi harus diakadkan berapa ini itu. Oh, kamu mengerjakan ini gaji kamu 200, gimana? Setuju? Setuju. Oke. Kerja kamu hanya sekedar ngaduk semen, ya, ngaduk semen. Nggak ada lagi yang lain, cuma itu kerja kamu. Ya sudah, itu aja kerja dia. Nggak boleh ada kerja yang lain. Nggak boleh disuruh-suruh, nggak boleh itu segala macam. Kecuali di awal sudah diakadkan. Nanti kerja kamu itu mengaduk semen. Cuman saya kadang-kadang mau minta tolong juga sama kamu. Belanja sesekali kemari belikan semen. Kira-kira 2 kerja ini kamu mau nggak? Pertama belanja, kedua nanti kerja kamu mengaduk semen. Siap. Boleh begitu. Makanya diakadkan di awal. Yang ketiga, makanya harus ada uang operasional. Uang operasional dia. Kamu saya suruh ya ke Medan belikan pasir. Nanti naik mobil ini, kamu minyaknya sekian. Makan kamu nanti sekian.
ya, uang rokok kamu sekian, apa kamu sekian, kira-kira cukup nggak? Oh cukup, oke. Ini ya uang operasionalnya, ini apanya. Makanya dia harus diberikan anggaran. Ketika tidak ada anggaran seperti itu batil dia, nggak boleh itu, batil. Kenapa? Ketika nanti dia membuat anggaran sendiri, makan dia diambilnya atau dimakapnya, minyak dia dimakapnya, dia berdosa. Dia berdosa. Itu makanya kalau kita suruh seseorang dan uang itu lebih, dia harus kembalikan uang itu. Dia harus jujur dia. Umpamanya kita nyuruh orang belikan semen. Harga semen itu umpamanya 60.000, ya kan? Sementara itu kita kasih sama dia uang 70.000, kan sisa 10.000. 10.000 itu wajib dia kembalikan. Nih Pak, ternyata uang harga semen itu 60.000 gitu. Bahkan kita tahu di pasaran tuh harga semen 60.000. Cuma pas waktu itu dia tawar semen tadi. Boleh nggak ini ku tawar 55.000 gitu. 55.000. Oh boleh. Akhirnya dikasih 55.000. Kan sisa 5.000 nih. 5.000 itu ya harus kita kembalikan kepada ownernya. Jadi nggak boleh kita ambil. Kalau kita ambil kita dosa, nggak jujur, berarti kita maukan yang haram juga, berkhianat kita itu. Ini ya, jadi harus jujur. Begitu gitu, Pak, tadi harga semen itu ternyata 55 loh Pak, ini uangnya 5.000. Untuk kau aja 5.000 itu, baru boleh. Tapi kalau langsung kita ambil, nggak kita kabari, nggak boleh. Nah ini banyak terjadi kadang di tengah-tengah masyarakat seperti itu, berkhianat seperti itu. Jadi hati-hati ini. Jadi oleh karena itu, Bapak, saudara-saudara, ya sebagai pengusaha, ya mungkin sudah banyak yang mendalami fikih muamalah dengan Ustaz Sahal. Salah satunya harus didalami itu ketika kita punya karyawan, dan itu harus berakad. Berakad. Jadi nggak boleh kita tuh nggak berakad. Gitu dia. Gitu dia Pak. Begitu ya Pak Mutondang. Kalau akad untuk karyawan selalu untuk kerja, besok kamu bantu kita ya, bantu saya kan untuk kerja ya. Itu kan udah bebas ya Ustaz ya. Artinya membantu dalam satu hari. Ya Ustaz. Ya makanya berarti memperbarui akad itu. Ya kita harus gini, kan akad dia pertama masuk kerja itu ada ABCD segala macam. Cuman karena ada tadi pekerjaan yang baru, ya kita berakad lagi kepada dia. Besok kamu bisa ya bantu saya kerja. Kebetulan ada ini proyek kita begini. Bisa kamu bantu saya? Bisa, oke ya deal ya, berakad kita ya. Oke, ada, boleh gitu. Tapi harus berakad dulu. Boleh begitu. Jangan kita ajak aja dia. Mentang-mentang dia karyawan kita. Yuk, kemana Pak? Ayo aja lah, ikut aja. Nggak boleh itu. Ayo lah, ikut aja kau. Nggak boleh. Kalau dia membantah boleh, Pak. Akad saya kan bukan ikut-ikut Bapak gitu kata dia. Akad saya kan bekerja di sini jaga, nggak boleh kita marah. Tapi kalau kita bilang sama dia, ini ada loh proyek kita begini. Bisa kamu ikut? Nanti ada persennya sama kamu. Ini kan akad yang baru. Artinya dalam hal itu, dalam satu hari itu, ya silakan gitu. Harus ada akadnya lah gitu. Jangan mentang-mentang dia karyawan kita bawa begitu aja. Yuk ikut yuk. Mana Pak? Ayo ikut aja lah kau. Jangan begitu. Harus diakadkan. Karena dia karyawan kita gitu. Gitu dia Pak. Harus dijelaskan Pak Mutondang. Harus dijelaskan, harus diajak duduk Pak Ustaz ya. Diceritakan lah. Gitu nih. Iya. Begitu ya Pak Mutondang ya. Silahkan kalau ada. Silahkan kalau masih ada lagi, lanjut. Tentang poin kedua ya, menepati janji. Ini yang agak ngeri juga nih. Iya. Menepati janji ini memang Pak Ustaz, yang tadi Ustaz bilang kan banyak memang di masyarakat. Insya Allah ya, berarti saja kalau bisa
hindari Ustaz ya. Kalau memang Masya Allah itu sudah positif, datang gitu Pak Ustaz ya. Iya, Bahasanya gitu Pak Ustaz ya. makanya kata-kata insya Allah itu ya harus ditepati gitu. Iya, iya. Bukan berarti insya Allah itu gak datang pun gak apa-apa lah. Bukan begitu. Jadi kalau insya Allah itu ya wajib ditepati gitu. Kecuali tadi memang benar-benar dia itu ada secara hukum syara memang nggak bisa gitu. Umpamanya tadi seperti contoh-contoh tadi gitu. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak bisa gitu. Kalau bisa ya bisa gitu dia. Jadi gitulah di dalam Islam tuh begitu dia. Baik Pak Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Kita rubah lah ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Silakan Pak Junaidi. Sorry. Ya, silakan. Ya, lanjut Pak Pegat ya. Udah, silakan lanjut udah. Ya Ustaz, kadang gini Ustaz, kejujuran yang kita lakukan atau kita tetap pertahankan, kadang-kadang ini menjadi suatu hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh orang. Karena kejujuran ini kadang-kadang kita dianggap orang yang terlalu baik, apapun akan dibantu, tidak akan mengecewakan. Nah, kadang-kadang hal-hal kejujuran ini dimanfaatkan juga oleh orang-orang terhadap kita. Mungkin Ustaz lebih paham kali maksud saya. Nah, dalam ini kita menyikapi bagaimana Ustaz? Supaya kejujuran ini kan kebaikan yang kita lakukan itu dengan baik, dengan ikhlas. Kadang-kadang ini dianggap itu merupakan bisa dimanfaatkan kejujuran kita ini dan perbuatan kita yang berbaik ini dimanfaatkan oleh orang-orang gitu Ustaz. Nah, bagaimana dalam ini menyikapinya Ustaz? Iya. Jadi kejujuran ini kan merupakan hukum syara dan ini merupakan perintah Allah kepada kita. Oleh karena itu kita juga harus memiliki ketegasan gitu. Makanya yang kita kerjakan itu dalam hal ini adalah yang diakatkan kepada kita gitu. Jangan kita itu jujur ya. Sebenarnya kadang kan banyak orang sebenarnya bukan karena dia jujur gitu yang suka dimanfaatkan tadi, karena dia nggak tegas saja. Akhirnya dia mudah dimanfaatkan orang. Akhirnya dianggap itu jujur. Ya kalau umpamanya kejujuran itu kan sesuai dengan akar kita gitu. Apa umpamanya di dalam pekerjaan umpamanya? Kan pekerjaan itu kan harus diakatkan. Apa akad kerja kita? Kalau akad kerja kita di situ umpamanya A, B, C, kita catat. Ada 3 pekerjaan kita. Kita jujur dalam melaksanakan tadi. Tapi bukan berarti orang semena-mena kepada kita. Wah, dia itu kan jujur itu. Udah nggak apa-apa kasih. Ya, orang itu bukan pekerjaan kita. Kita harus tegas. Oh, bukan. Itu bukan pekerjaan saya. Pekerjaan kamu. Itu insya Allah orang tidak akan berani memanfaatkan kita. Kenapa? Karena kita itu tahu mana porsi kita gitu. Mana kewajiban kita yang kita tadi. Kalau memang tidak kita ada akad dalam melakukan itu, ya nggak perlu kita gitu. Lalu kalau di dalam hal-hal apa ya, yang sebenarnya kalau yang saya melihat, yang dimanfaatkan itu sebenarnya karena dia tidak tegas saja. Nah, jadi di dalam Islam itu, ya kejujuran itu memang diperintahkan, ketegasan itu juga diperintahkan juga gitu. Supaya apa? Supaya jangan sampai orang lain juga memanfaatkan kita gitu kan. Memanfaatkan kita gitu. Makanya kan harus seimbang dia. Ya, disitulah letaknya kita, mana yang kita jujur, mana yang kita tegas, mana yang kita sampaikan gitu. Jadi kalau umpamanya ya contohlah saya secara pribadi saya katakan ya. Saya kalau umpamanya pergi sesuatu gitu, ya sesuai dengan akad gitu. Akadnya apa? Gini kemarin. Kalau umpamanya nggak itu, ya saya nggak mau, udah, ya nggak mau. Gitu aja. Saya mau pulang, ya udah selesai. Artinya kita jangan sampai dimanfaatkan gitu. Memang ya itu tadi. Ya, saya pernah seperti itu. Ketika itu diakadkan, tahu-tahu
Iya Pak Ustaz. Nanggung Cukup Pak lah ya. Ustaz. Itu aja Nanti Ustaz. insya Allah kita lanjutkan lagi. Baik. Mudah-mudahan ya contoh-contoh akhlak ini baru dua ya. Menepati janji dan juga jujur tadi di awal, serta bagaimana menghilangkan sifat hasad itu ya. Karena itu bahaya sekali, sifat hasad itu. Nah sifat hasad ini kan gak ada manfaatnya sama dia. Dan kita harus selalu tegas ya. Jadi tegas, jujur, tegas, dan menepati janji kita. Insya Allah, kalau kita seperti itu, maka orang lain juga tidak akan berani mempermainkan kita. Dan niatkan selalu, kaitkan selalu, maksud saya paham ya, kaitkan selalu kejujuran kita, menepati janji kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena hanya sekadar sifat dan watak kita saja, tidak. Tapi ini karena perintah Allah. Gitu. Gitu aja. Insya Allah aman kita itu. Allahu a'lam bishawab. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Bung Fakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Syukur Ustaz atas ilmu waktu materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak ibu-ibu yang ada di pada pagi hari ini. Semoga Ustaz mengawal kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga bapak-bapak yang hadir ya, kita sama-sama diberikan oleh kesehatan. Yang masih punya utang semoga mudah untuk melunasinya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh. Yang punya usaha semoga usahanya lancar. Yang punya anak semoga anaknya anak yang soleh dan soleha ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa akibat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Pak Ustaz. Ya Pak Ustaz. Syukur Pak Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih ya semuanya ya. Pak Yunaidi, Pak Montondang, Pak Surya, Pak Asma, Bang Patan, Pak Nur, Bang Reja, Pak Jarod, Pak Sapri, Pak Sukun dan juga Pak Yunaidi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok ya. Usahakan besok masuknya agak cepat. Kita bikin muamalah ya. InsyaAllah. Oke ya. Selamat beraktivitas. Salam sukses. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.